Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami' Baitul Izzah yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali, hadir kembali, duduk bersama, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat yang mulia ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Tapi kalau di almanak Dzulqaidah. Kalau di kampung bulan Hafid. Ya, bulan Hafid, Sawal, Hafid, Haji, Sura, Sapar, Mulud, Sili Mulud, mandi lawar, mandi lakir, Rejab, Rawah, puasa. Begitu di kampung nyebutnya. Ya, hafal Pak. Jadi kalau yang bahasa Arab benernya begini: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal ya? Hafalan Januari tadi pasti. Hafalan Januari kayaknya. Januari, Februari menghafal banget. Para
jamaah yang saya hormati, di bulan Zulqa'dah ini kita sudah berada di tanggal 22. Itu artinya sekitar semingguan lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Di bulan Dzulhijjah ada hari yang ke-8, namanya hari Tarwiyah. Ada hari yang ke-9, namanya hari Arafah. Ada hari yang ke-10, namanya Yaumu Aidil Adha atau disebut Yaumun Nahar. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Lebaran Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Di tanggal 8, tanggal 9 kita diperintahkan, dianjurkan puasa. Puasa yang bertemunya setahun sekali, diantaranya itu hari Tarwiyah, hari Arafah. Seminggu nggak ketemu, sebulan nggak bertemu. Jadi pertemuannya itu puasa hanya setiap tahun. Kalau kita puasa di tanggal 8, ada sebuah penjelasan, u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Orang itu akan diberikan pahala, akan pahala yang tidak diketahui kecuali Allah. Berarti itu pahalanya dirahasiakan. Kalau hari Arafah, pahalanya adalah bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Kalau kita melakukan dosa 2 tahun, kira-kira banyak nggak tuh? Masya Allah, sehari juga banyak. Kita asal keluar dari rumah, kita tuh suka nggak bisa jaga mata kita, nggak bisa jaga telinga kita, nggak bisa jaga lisan kita, sehingga sehari pun dosa kita banyak. Maka apalagi kalau 2 tahun. Maka kesempatan buat kita ketika datang tanggal 9 bulan haji yang disebut hari Arafah, ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji, kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Insya Allah. Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Artinya puasa hari Arafah itu pahalanya bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun ke depan, setahun yang lalu, setahun ke depan. Alhamdulillah. Hari Arafah itu, mengapa hari itu disebut hari Arafah? Karena orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Orang melaksanakan ibadah haji, mau gelombang pertama, mau gelombang kedua, mau berangkatnya ke Madinah dulu ataupun langsung ke Mekah, mau kloter berapa saja, pokoknya tanggal 9 bulan Dzulhijjah mesti ada yang namanya di padang Arafah, mesti wukuf. Kalau tidak wukuf nggak jadi hajinya. Kalau tidak wukuf tidak sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan apa-apa, maka berarti hajinya mesti diulang kembali. Hajinya diulang kembali. Kapan ngulangnya? Iya, nunggu setahun nggak mungkin. Wah, yang pakai yang duitnya banyak barangkali. Ya, yang 300 juta bisa langsung ulang. Ya. Pada jamaah yang saya hormati, nah itu hari Arafah. Dan kemudian ada yaitu hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah yang disebut hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha ini kita diharamkan puasa.
ada 5 hari yang kita haram puasa. Ada 5 hari yang kalau kita puasa haram. 5 hari ini nggak bisa dipakai puasa, yaitu tanggal 1 Syawal Idul Fitri, yang kedua 10 Zulhijjah Idul Adha, dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha namanya hari-hari tasyrik. Cuma 5 hari inilah yang kita diharamkan melaksanakan puasa. Walaupun orang itu tukang puasa. Tukang puasa itu maksudnya kerjanya puasa loh. Malamnya tahajud tiap malam, siangnya tiap hari dia puasa. Ada tuh yang begitu ya. Ya, tahu di antara bapak-bapak ada yang gitu puasanya. Tiap hari puasa, kecuali 5 hari dalam setahun dia tidak puasa. Boleh begitu? Boleh kalau kuat mah. Ya, kalau kuat mah boleh. Di hari mana saja boleh kita puasa, asal jangan di hari yang 5. Ada juga kita dengar orang sampaikan, orang bicara, kalau puasa setelah nisfu Sya'ban nggak boleh. Nah ini sebenarnya kalau puasa setelah nisfu Sya'ban mesti punya banyak penjelasan. Memang ada keterangannya bahwa orang puasa setelah nisfu Sya'ban nggak boleh kalau dia dari sebelum nisfu nggak pernah puasa sunnah, tetapi setelah nisfu dia puasa sunnah. Nah itu yang nggak boleh. Kita sebelumnya nggak pernah puasa Senin Kemis nggak pernah, puasa tengah bulan nggak pernah, pokoknya nggak pernah puasa lah gitu. Setelah nisfu puasa sunnah, itu yang tidak boleh. Tapi bagi orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, itu walaupun lewat nisfu Sya'ban sampai mantap ke Ramadan, itu nggak ada masalah. Ya, itu yang dimaksud dengan harus ada penjelasannya. Atau kalau puasanya puasa qadha, itu walaupun setelah nisfu Sya'ban nggak ada masalah. Puasa qadha itu maksudnya kita pernah meninggalkan puasa Ramadan, entah itu karena sakit ataupun karena apa, maka kalau itu belum terbayar, belum diqadha, itu mesti diqadha walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban mesti bayar. Kalau laki-laki mungkin jarang yang punya hutang qadha puasa Ramadan. Kalau wanita langganan biasanya. Kalau misalnya wanita masih aktif, masih rutin keluar darah haidnya, maka suka bertemu saja tuh di bulan Ramadan ada haidnya. Entah di awal Ramadan haid akhirnya nggak puasa, atau di awalnya puasa tengah-tengah haid, atau awal tengah-tengah suci puasa, begitu akhir beberapa hari haid. Itu wanita seperti itu. Nah, usahakan kalau kita punya hutang puasa Ramadan itu segera dibayar sebelum datang Ramadan depan. Kita punya hutang puasa Ramadan, usahakan bayar di qadha sebelum datang Ramadan depan. Apa sebabnya? Karena kalau sampai bertemu dengan Ramadan depan, orang itu nanti bukan cuma sekedar bayar puasa Ramadan saja, tapi plus ditambah bayar fidyah. Itu gara-gara nyebrang Ramadan. Harusnya kan sebelum Ramadan depan udah beres. Misalnya hutang puasanya 5 hari, masa iya 11 bulan gak kebayar? 11 bulan kan kesempatannya ya. Begitu Syawal, itu Syawal udah mulai, silakan kalau mau qadha. Dzulqa'dah, Zulhijjah terus sampai bertemu dengan Sya'ban, masa iya nggak kebayar? Kan begitu kalau mau bayar. Cuma bagi orang yang nggak punya tekad ngebayar, nggak kebayar-bayar itu ya. Kalau misalnya ada orang punya hutang puasa Ramadan 5 hari, dia
nggak bayar nih, nggak diqadha sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka begitu bertemu Ramadan berikutnya maka dia puasa Ramadan itu kan, dia puasa itu Ramadan itu. Kalau dia bayar setelah Ramadan ini nih nyebrang setahun nih, maka nanti dia bayarnya puasanya 5 hari ditambah fidyah 5 fidyah. Kalau sampai nyebrangnya 2 tahun, berarti nanti bayarnya 5 hari puasa, kemudian fidyahnya 5 kali 2. Kalau misalnya sampai 5 tahun, 10 tahun nggak dibayar-bayar, maka fidyahnya adalah bayarnya itu puasa 5 hari ditambah fidyah 5 kali 10. 5 kali 10 berapa? 50 fidyah berarti nantinya. Nah itu artinya kita nggak boleh teledor, nggak boleh teledor. Kita nih sebagai orang tua, kita sebagai suami harus ingatkan kita punya wanita, entah itu istri, entah kita punya anak wanita, kalau punya hutang puasa Ramadan segera dibayarkan biar tidak seperti itu, biar tidak seperti itu. Para jamaah yang saya hormati, di tanggal 10 bulan haji haram kita puasa, tetapi disunnahkan imsak, menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak ngopi, nggak ngerokok dari subuh sampai sholat id. Dari subuh sampai sholat id tidak puasa. Kalau yang namanya puasa mah dari subuh sampai maghrib. Ini mah enggak, cuma setelah subuh jangan makan dulu, jangan minum dulu, jangan ngopi dulu, jangan ngerokok dulu sampai kita sholat id, Idul Adha. Setelah sholat id kembali baru silahkan makan minum. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Idul Fitri berangkat makan dulu, kalau Idul Adha jangan makan dulu kecuali setelah sholat id. Dan kemudian pula dianjurkan seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita datang mau sholat id itu disunnahkan berangkatnya melalui jalan ini, kembalinya melalui jalan yang lain. Ya, datangnya melalui jalan ini, nanti baliknya dari sholat id jangan ke jalan ini lagi, sunnahnya. Jalannya sudah Pak Kaswadi kalau misalnya mau berangkat ke sono dulu, ke Islamik dulu, ya muter dulu ke sono, ya ada tol ya nggak bisa. Ya jalan gang situ tuh, situ ke sini, ntar baliknya baru sini. Itu kan namanya khalafat thoriq yang dicontohkan Nabi. Para jamaah yang saya hormati, di hari raya Idul Adha tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali iraqatiddah, kecuali menyembelih hewan kurban. Seperti kata Nabi, ma'amila benu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatiddam. Artinya tidak ada amalan seorang manusia di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali berkurban. Kecuali berkurban. Maka biasanya itu suka banyak pertanyaan. Yang pertanyaan sering timbul setiap tahun, bolehkah orang berkurban kalau belum akikah? Ada yang mengatakan nggak boleh korban kalau akikah belum, begitu misalnya. Atau kalau mau korban, mana dengan akikah yang harus didahulukan? Apakah akikah dulu, apakah korban dulu? Ini pertanyaan tiap tahun muncul, Ya tadi berdasarkan hadis tadi bahwa
kalau kita punya rizki, punya kelebihan, punya keluasan rizki pada hari raya Idul Adha, maka yang paling utama dilakukan adalah kurban. Tidak ada larangan orang kurban walaupun belum akikah. Ya, tidak ada larangan orang berkurban walaupun belum akikah. Terus kalau misalnya berkaitan dengan akikah, emang siapa yang melakukan akikah? Yang melakukan akikah kan bukan kita. Yang melakukan akikah adalah orang tua kita. Kapan melakukannya? Utamanya di hari ke-7 kelahiran itu bayi. Ya, sekarang kita udah tua, udah nikahin dulu kali. Kalau belum, atau akikah sendiri, orang tua juga udah nggak ada. Ya, kan kata Nabi begini, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku raqsuhu wa yusamma. Ini satu hadis, perintahnya 3. Ketika bayi itu lahir, bayi itu dianjurkan supaya diakikahkan. Yang dipotong itu akikahnya, hewan buat akikahnya, yaitu di hari ke-7 kelahiran bayi. Hari ke-7 itu menghitung hari lahirnya. Hari ke-7 itu menghitung hari lahirnya. Misal lahir Senin, maka berarti 1 dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, berarti lakukannya di hari Ahad. Jadi jangan lahirnya Senin ngitungnya 1 mulai Selasa, salah. Jadi ngitungnya itu dari hari lahirnya. Lahirnya Senin, hitung 1 dari Senin. Nah, itu dilakukannya kalau kita punya, bisa lakukan di hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 itu 1 diakikahkan itu bayi, kemudian dicukur rambutnya itu bayi biar kulit kepalanya kuat, dan kemudian yang terakhir diberikan nama. Kalau ngikutin runtuyan hadis, pertama diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya, terakhir diberikan nama, wa yusamma, diberikan nama. Itu dilakukannya di hari ke-7. Bagaimana kalau nggak bisa di hari ke-7? Boleh mundur di hari 40 misalnya. Di hari misalnya 1 tahun anak itu, 2 tahun anak itu nggak ada masalah. Yang penting belum balik. Tapi kalau sudah balik, itu sudah tidak dituntut lagi orang tuanya. Kayak kita nih udah tua, kalau belum akikah berarti jangan nuntut orang tua supaya akikahin kita. Jadi kalau mau, ya kita akikah sendiri. Kalau nggak mau, ya udah nggak akikah berarti, kan gitu. Para jamaah yang saya hormati, kita bicara berkaitan dengan kurban. Bahasa Arabnya kurban itu udhiyah. Udhiyah itu maknanya kurban. Maka ketika orang nyembelih kurban itu, hewan kurban, nawaitu an adbaha hadhihi udhiyata anu bin an taqarruban ilallah. Misalnya gitu, nawaitu an adbaha hadhihi udhiyata, disebutkan namanya, si anu 7, baru potong. Ya begitu. Jadi berarti bahasa Arabnya kurban itu adalah udhiyah. Apa itu kurban? Apa itu udhiyah? Ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal id wa ayyamat tashri'. Ini definisi nih. Kurban itu adalah hewan yang disembelih, baik itu unta atau itu sapi,
atau itu kambing. Kambing itu ada dua rupa nih. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ghanam, ada ma'zun. Kalau ghanam itu yang bulunya tebal itu domba berarti. Yang kedua ma'zun, yaitu kambing yang licin itu bulunya. Kambing apa namanya? Yang Jawa kan? Kambing apa? Kambing Jawa kan sebutnya. Kambing Jawa yang licin teh apa namanya bulunya itu. Ya itu bahasa Arabnya. Kalau yang banyak bulunya ghanam, domba. Kalau ma'zun, kambing Jawa. Nah itu menyembelih hewan-hewan tadi tujuannya adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukannya di hari raya Idul Adha atau melakukannya di hari-hari tasyrik yang 3. Itu definisi kurban. Nah kita teliti nih, pahami Pak. Kalau orang itu menyembelih hewan, baik itu sapi ataupun unta, kambing, tapi melakukannya bukan di hari raya atau melakukannya bukan di hari tasyrik, maka itu bukan kurban namanya. Ya, itu namanya bukan kurban. Atau hewan-hewan tadi disembelih tapi niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga bukan kurban. Atau pula tujuannya mendekatkan diri kepada Allah tapi dia melakukannya juga betul di hari raya atau di hari tasyrik, tapi yang disembelihnya bukan hewan-hewan yang tadi, maka itu pun bukan kurban. Misalnya yang disembelihnya ayam jago, yang disembelihnya angsa, misalnya gitu. Ya, itu. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Abbas itu masih boleh. Ya, jadi korban ayam itu Imam Ibnu Abbas itu ada. Jadi Imam Ibnu Abbas itu menganggap cukup menyembelih kurban itu kalau memang nggak kebeli, nggak kuat beli sapi, nggak kuat beli kambing, dia cukup beli ayam jago atau beli angsa. Karena dengan menyembelihnya itu juga akan mengalirkan darah. Bahasa hadisnya kan min iraqotid dam, yaitu mengalirkan darah. Motong ayam ngalir darah, motong angsa ngalir darah. Itu juga menurut Imam Ibnu Abbas, tapi nggak sepakat nih ya, ini cuma pendapatnya Imam Ibnu Abbas, itu menganggap cukup boleh bagi yang tidak punya. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu menganjurkan pula untuk mengikuti pendapat Imam Ibnu Abbas berkaitan dengan akikah pula. Kalau misalnya kita punya anak mau akikah beli kambing, nggak kuat kan, ada aja orang nggak kuat kan, nggak kuat, akhirnya beli ayam jago. Akikahnya ayam jago. Itu pendapat yang tidak semuanya sepakat. Itu cuma pendapat Imam Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, berarti sepupu Nabi yang dikenal bahwa beliau sahabat ahli tafsir, ahli fikih, ahli tafsir. Sehingga itu Imam Ibnu Abbas ada kitab tafsirnya, namanya Tafsir Imam Ibnu Abbas. Nah, tafsir Imam Ibnu Abbas itu besarnya itu sebesar kitab tafsir Jalalain. Tapi sekarang mah tafsir udah banyak jadi bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau tafsir-tafsir yang gede itu nggak bisa dibahasa Indonesia kan. Ya, nggak ada bahasa Indonesianya sebab menerjemahkannya terlalu repot. Apalagi tafsirnya sampai belasan jilid. Tafsir kan ada tafsir Al-Jailani, tafsir Al-Jailani itu kurang lebih hampir 10 jilid. Jadi kalau diberdiriin ini sepenuh ini.
tafsir Al-Jailani itu tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir juga punya tafsir. Beliau ngarang tafsir pula. Para jamaah yang saya hormati, mana dalil yang menjelaskan tentang perintah berkurban? Mana dalilnya? Mana sandaran hukumnya tentang disyariatkannya berkurban? Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar, artinya salatlah engkau Muhammad. Yang dimaksud salat ini adalah salat al-Id, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ini ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkannya berkurban. Fasolli li rabbika wanhar. Kemudian mana dalil yang lainnya? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Artinya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing gibas amlahain. Amlahain itu artinya gibas yang punya warna putih atau hampir keseluruhan warnanya itu putih, walaupun ada warna lain, itu amlahain maknanya. Kemudian dua-duanya akronain, bahwa hewan kurban yang disembelih oleh Nabi digunakan untuk kurban adalah kambing gibas yang punya tanduk, Kalau misalnya nggak ada tanduknya, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya. Kita nyembelih hewan kurban, kurbannya nggak ada tanduknya, nggak apa-apa. Karena tanduk nggak dimakan. Tanduknya dimakan. Tanduk mah nggak dimakan, ya nggak dimakan. Kalau kulit ada yang nyacap. Kulitnya semua, bukan cuma dagingnya. Kulitnya semua dipotong-potong, dibagiin ke orang-orang. Ya, tapi di kita enggak, ya. Kita enggak dikulitin. Terus kulitnya itu dijual. Ya, dijual. Kemudian uangnya dibagi-bagi lagi. Kulitnya dijual, yang jual enggak boleh yang korban. Enggak boleh kulit hewan kurban enggak boleh dijual oleh yang korban, dan enggak boleh dijadikan upah untuk orang yang motongnya. Itu kurbannya enggak sah. Misalnya gini, Pak Ustadz, ini saya kurban, tolong hewan kurban saya diurus, ya nanti dibagi-bagi. Upah Ustadz mah udah itu kulitnya saja sama kepalanya. Ustadz dikasihnya kulit upahnya. Jadi berarti itu kulit dengan kepala dijadikan upah buat motong. Itu hewan kurban itu tidak sah. Nggak sah, berarti ada bagian hewan kurban yang tidak jadi kurban. Atau kalau dijual dengan panitia nggak ada masalah. Diapain itu kulit? Kalau misalnya ada 10 kulit numpuk, buat apa coba? Bikin meduk. Ya paling juga 1. Lebih baik dijual, nanti dijual uangnya dibagikan lagi kepada fakir miskin.
Ya nggak ada masalah berarti ya, ngejual itu nggak ada masalah, ngejual asal yang jual jangan yang korbannya. Begitu dia korban, kulitnya diambil dijual sama dia, buat dia juga hasil penjualannya itu yang dilarang. Nanti ada dalilnya jelas. Kalau infaknya masuk ke infak masjid gimana? Kulit dari yang dijual panitia. Kalau misalnya hasil penjualan kulit itu, bagaimana kalau misalnya dijadikan untuk infak masjid? Memang kalau yang tidak khawatir sebaiknya dibagikan lagi kepada fakir miskin. Tapi kalau misalnya fakir miskin ini sudah dibagi-bagi, dagingnya udah pada dapat semua begitu, maka kalau misalnya itu uang digunakan untuk misalnya mersen lah bahasanya, mersen orang-orang yang ikut bantuin kerja. Ya kan ada yang kerja kan suka ada yang sampai selesai itu. Nah itu kelihatannya capek tuh, itu dibagi. Atau misalnya untuk beli makan orang yang kerja, itu nggak ada masalah juga, nggak ada masalah. Kalau misalnya udah nggak ada yang butuh, udah buat masjid. Butuh nggak mau duit. Kalau saya nggak doyan duit, saya nggak pernah makanin duit. Zabahahuma biyadih. Nih kita lihat hadis ini bahwa Nabi berkurban itu beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Itu utama berarti itu. Kita kurban nih, sebaiknya bahwa yang kurban itulah yang nyembelihnya. Tapi yang nyembelih itu kan yang korban itu nggak semua berani, dan kemudian nggak semua bisa, ya. Maka minimal yang kurban menyaksikan ketika hewan kurbannya itu disembelih, ya, seperti yang Nabi perintahkan kepada putrinya Siti Fatimah ketika hewan kurbannya itu disembelih, itu Fatimah diperintahkan untuk berdiri menyaksikan hewan kurbannya, gitu begitu ya. Kalau bisa sembelih sendiri, kalau bisa. Kalau nggak beranian, jangankan sapi, jangankan kambing, motong ayam aja nggak berani. Dulu saya ingat waktu saya masih anak-anak, orang tua saya itu tukang motong ayam. Jadi kalau mau lebaran itu yang motong ayam antri panjang, itu dipotongkan satu-satu orang tua saya, dipotongkan. Kata saya di hati saya, apa nggak yang lain kan yang bisa motong? Ya, jadi orang-orang awam dulu itu dia ngerti, wah yang sholatnya rajin ini yang disuruh motong ayam. Padahal dia juga motong ayam nggak ada masalah ya. Yang penting mah yang motong orang muslim. Walaupun motong ayam nggak pakai jampeh nggak apa-apa. Walaupun bahasanya nggak bismillah acan, potong aja itu halal kalau yang motongnya orang muslim. Nggak cuma laki-laki, wanita muslim motong ayam nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Cuman orang masih pada takut kadang-kadang. Ya, yang nggak boleh motong ayam pakai sendal. Bisa. Nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Motong ayam pakai sendal nggak buntung. Saya pernah dapat telepon dari teman. Begitu telepon ke saya, Assalamualaikum, ada apa? Ustaz, saya motong ayam kok ayam saya nggak mati-mati. Jadi begitu dipotong, dilepas, udah jalan-jalan aja tuh ayam, nggak mau mati, nggak buru-buru. Kata saya, udah tangkap, potong lagi aja. Kalau takut nggak mati mah buntunginnya kepalanya. Saya bilang, masa iya dia nggak mati? Saya barangkali bisa jadi ada urat yang belum putus barangkali motong. Jadi boleh itu dipotong lagi ya, asal di tempat yang geser aja tempat motong.
Wasamma wa kabbaro, dan kemudian Nabi membaca bismillah. Tuh, kalau minimal baca bismillah. Wa kabbaro, dan kemudian beliau membaca takbir, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan kemudian Nabi meletakkan kakinya di samping leher itu hewan kurbannya. Kalau kita nyembelih hewan itu disunnahkan kita yang menyembelih menghadap kiblat, hewan yang disembelihnya dihadapkan ke arah kiblat. Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat, kita yang nyembelih ngadap kiblat. Bisa kan kita? Iya begitu. Hewannya ngadap kiblat, orangnya ngadap kiblat. Bisa begitu, bisa. Iya. Iya begitu. Para jamaah yang saya hormati, apa hukumnya berkurban itu? Kurban itu hukum asalnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Jadi kurban itu enggak wajib. Kurban itu tidak wajib, cuma sunnah yang ditekankan. Artinya ketika orang punya keluasan rezeki dianjurkan berkurban setiap tahun. Jadi kurban itu perintahnya berulang, terus lakukan selama kita masih mampu. Tahun ini kita mampu kurban, tahun besok mampu kurban, tahun berikutnya mampu kurban, terus aja. Beda dengan akikah, akikah mas sekali. Jadi kalau kurban mah nggak ada bahasa begini, ih saya mau udah. Mau kurban nggak? Saya mau udah tahun kemarin. Udah nggak korban lagi dia, ya. Jadi padahal mah kurban mah setiap tahun kalau kita punya kesanggupan kita diperintahkan terus berkurban. Bahkan kata Nabi, ketika orang punya kesanggupan berkurban tapi tidak berkurban, maka kalau dia mati, kalau enggak mati Yahudi Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Tapi ada tapinya nih. Sunnah muakkadah itu hukum asalnya, tapi itu kurban bisa jadi wajib. Kurban bisa jadi wajib pertama karena dia memberikan isyarat kepada hewan itu bahwa hewan itu adalah korban dia, atau dia nazarkan. Kalau dinazarkan kan yang sunnah semua jadi wajib gara-gara nazar. Misalnya korban sunnah dinazarkan jadi wajib, akikah sunnah dinazarkan jadi wajib, iktikaf di masjid sunnah dinazarkan jadi wajib. Bahkan dalam kitab mah ada solusi bahwa orang bagaimana mendapatkan pahala yang besar. Bahkan itu yang sunnah selalu dinazarkan. Dia misalnya datang ke masjid, saya nazar iktikaf di masjid ini, maka itu pahalanya udah bukan pahala sunnah, itu pahalanya pahala wajib. Dan bahkan ada kiai kalau belanja dia selalu ngutang, bukan gak punya duit. Tujuannya kalau dia punya hutang, dia punya kewajiban untuk bayar. Hari ini dia ngutang, besok bayar. Hari ini dia ngutang, besok dia bayar. Kiai nggak punya duit kali itu. Bukan, itu tujuannya biar mendapatkan pahala wajib. Kan pahala sunnah dengan wajib beda. Sholat wajib dengan sholat sunnah itu dalam kitab fikih begini. Ketika orang meninggalkan sholat wajib, kalau mau dibayarnya sama sholat sunnah itu 70 rakaat sholat sunnah baru bisa membayar 1 rakaat sholat wajib. Berarti kan jauh bedanya. Kalau mau bayar sholat zuhur 4 rakaat, berarti kalau dibayar dengan sunnah harus dengan 280 rakaat. Sampai yang kuat 800. Ya, kita mah sholatnya sedikit-sedikit. Bapak-bapak kalau tahajud berapa rakaat? Oh, kan. Ada nggak yang 20 rakaat? Nggak ada. Saya 2 rakaat.
Saya 2 rakaat. Kalau misalnya dulu Utsman bin Affan mah 2 rakaat menghatamin Quran. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu kalau sholat tahajud nggak pernah rakaatnya banyak, 2 rakaat. Cuma 2 rakaatnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berarti serakaat 15 juz. Wow. Kalau saya mah 2 rakaat kuliah dulu. Ya. Tapi lumayan lah. Lumayan. Saya kan pakai dalilnya begini, dalilnya nih. Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, walaupun sedikit. Wa in qalla lan sanajan satitik. Kalau bahasa Jawa mah, walaupun sedikit yang penting terus dakwah. Wah, apalagi banyak bisa dakwah mah, ya ini mah sedikit dakwah itu lebih bagus daripada sekali banyak kapok. Wah, satu waktu dia bangun sholat tahajud 20 rakaat, besok nggak bangun-bangun. Ya, terus nggak bangun. Oh, kata Nabi jangan diikuti orang kayak gitu tuh. Dulu masuk ke tahajud, sekarang mah ngambek. Ya, angin-anginan namanya ibadah, hanya angin-anginan, kumat-kumatan. Nah, yang dimaksud dengan kurban itu bisa jadi wajib, pertama karena diberikan isyarat. Misalnya saya berikan contoh gini, ada orang bawa kambing nih, Mang, itu kambing apa? Ini korban saya. Nah, itu korban jadi wajib tuh dah. Ya, itu korban jadi wajib. Maka itu harus dijadikan kurban itu. Kemudian yang kedua memang dinadarkan. Bahasanya nazar, tahun depan mah saya nazar mau korban, itu pasti jadi korban, wajib namanya ya. Jadi ada 2 yang menyebabkan korban menjadi wajib. Nanti kalau korban sudah jadi wajib, hukumnya akan berbeda pula. Ya, sudah jam 6, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Ya, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kaitannya di yang terakhir tadi, memberikan isyarat. Nah, jika orang tadi lagi bawa kambing lah, ditanya, kan itu kambing siapa? Iya. Ini untuk apa itu? Iya. Ini korban saya. Ini walaupun ini dengan tidak serius bercanda, apakah tetap wajib? Misalnya bicaranya, ngomongnya itu sebenarnya bercanda gitu. Ini korban saya gitu. Iya. Padahal mah? Padahal enggak. Oh, enggak, itu enggak jadi gitu. Enggak jadi itu. Berarti ada kaitannya sama ini. Menurut saya gitu. Enggak jadi. Karena ada orang suka bercanda gitu kan. Iya. Korban saya nih. Iya. Padahal mah bercanda. Enggak jadi. Beda dengan nalak. Nalak mah bercanda jadi tuh. Iya. Sampai nanti jadi salah paham. Masih ada? Apa udah cukup? Ya, Bapak. Panitia. Masih ada tuh yang tanya. Waalaikumsalam. Jadi kalau di kita kan pelaksanaan kurban biasanya sudah umum menggunakan panitia. Yeah. Nah, itu ada sedikit bukan kesimpang siuran ya, maksudnya kehati-hatian lah, keraguan bahwa dalam pelaksanaan itu kan biasanya panitia seperti yang dibilang tadi, ketika sudah mengerjakan kalau pada saat waktunya makan siang itu kan biasanya ada yang menggunakan sebagian dari korban itu yang dipakai untuk makan itu. Apakah itu boleh atau misalnya harus ada akadnya? Nyate. Iya. Biasanya juga begitu. Ya, misalnya ketika pelaksanaan kurban itu panitia kan nanti di akhir bekerjanya kan pada lapar pasti. Ya, di akhirnya itu lapar, maka kan perlu makan kan begitu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau daging itu udah ngambil duluan, kemudian dimasak, entah itu mau disate atau dimakan, pokoknya buat makan lah.
Jadi simpang siurnya, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau saya yang mengatakan boleh, saya mah ya. Ya, jadi tidak ada masalah ya bagian itu juga. Ntar bakal dibagi-bagi juga kan, bakal dibagi-bagi juga, jadi nggak ada masalah ya. Di tempat saya juga begitu, di tempat saya juga pada begitu, nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Masih ada yang lain? Iya. Setahu saya zaman Rasul itu kan dulu pada saat kurban itu nggak ada panitia ya. Ya, jadi apa namanya, sekarang apa status panitia yang ada sekarang ini, apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Belum jelas ya gimana panitia sekarang. Ya, saya pernah baca dulu itu, kalau zaman dulu itu pada saat kurban itu tidak ada panitia. Iya. Nah, kalau sekarang kan ada panitia nih. Jadi apa hukumnya? Apakah kita bisa melaksanakan dengan panitia atau tidak? Iya, jadi emang lebih baik ada panitia kalau menurut saya, karena kalau nggak ada panitia sulit, apalagi ketika yang kurbannya itu banyak, tidak ada panitia, nanti juga pasti mesti akan ada panitia sendiri akhirnya. Kan orang kurban misalnya gini, ada orang kurban datang ke saya, Ustadz nih bawa kambing, saya bawa kambing nih, ini buat korban saya, tolong urusin ya Ustadz ya. Kalau satu mah bisa aja dia, ya. Kalau misalnya di ini 10 nih Ustadz tolong urusin, dia butuh orang nggak tuh? Iya, kan otomatis butuh banyak orang. Apalagi misalnya kalau di sini sapinya banyak, misalnya kan tahun lalu mah katanya kambing juga nggak ada ya, sapi semua ya. Iya, kalau misalnya banyak itu mesti ada panitia. Kalau nggak ada panitia repot, siapa yang mau ngerjain sendirian? Coba bayangkan kalau sekarang kurban banyak, tidak ada panitia, kira-kira gimana kira-kira? Iya, amalatak kayaknya susah, nggak ada yang ngurusinnya, nggak ada yang ngurusinnya. Jadi kayaknya mau nggak mau mesti ada panitia, nggak ada yang ngatur lah, nggak ada yang ngaturnya. Kan kalau ada panitia mah ini yang ituin ini, yang ituin ini, insya Allah jadi lebih baik daripada tidak berpanitia. Demikian ya. Iya. Boleh nggak kalau TKM ngambil untung dari kurban? Karena kemarin kan ada kajian juga Ustaz. Jawaban hari ini berbeda dengan jawaban kemarin. Iya, nggak apa-apa, beda itu bagus. Iya, maksudnya. Iya, gara-gara beda kan jadi ada yang lain. Gara-gara kawin ada perempuan laki-laki jadi ada anak. Nah, gitu maksudnya. Boleh nggak? Maksudnya kan banyak TKM nih penyelenggara kurban itu ngambil untung dari situ panitia. Panitia boleh ngambil Untung kurban. Iya. Panitia ngambil untung. Misalnya begini, dia itu menentukan bahwa harga sapi itu sekian, begitu kan? Ternyata begitu dia beli mah nggak seharga itu, ya kan begitu? Nggak apa-apa itu juga, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, sapinya kebeli, kan sesuai nggak nanti itunya. Misalnya dia sapinya yang dijual itu yang kilonya berapa, kalau sesuai yang dibelinya segitu, kan bisa jadi misalnya begini, begitu dia beli sebenarnya harganya sekian, cuma karena yang dagangnya temen dia, udah dah buat kamu mah sekian, kan bisa jadi begitu. Nah kan berarti ada lebihnya, ya nggak apa-apa, maksudnya dia yang beliin, dia apa namanya, dia yang kerja, nggak apa-apa dapat upah itu. Ya kalau misalnya dia pengen aman, ya dia laporkan ke apa namanya, ke semua yang peserta kurban bahwa ini hewan kurban saya misalnya belinya dengan harga sekian, ada lebihnya sekian. Jujur bener dia itu. Ya, itu kalau begitu nggak ada masalah. Emang bapak-bapak nggak setuju kalau misalnya
Bapak nih ditentukan hewan kurbannya sekian, kemudian ternyata beli sapinya di bawah itu, lebihnya buat orang yang ngurusin itu Bapak nggak senang, nggak ridho? Hah? Diurusin aja ya, timbang berapa duit dapat. Ya itu nggak masalah, nggak masalah. Masih ada? Wah panjang nggak pulang-pulang. Ayo silakan. Iya. Mudah-mudahan yang kurbannya maklum. Ya mudah-mudahan yang kurbannya maklum. Ya misalnya kan nggak dirahasiakan, kan nggak disumputin masaknya. Takut ketahuan yang korban ini sudah ngambil duluan, maling. Ya kalau misalnya mau biar langkah hati-hati, ya nggak apa-apa begitu. Diinformasikan sama DKM misalnya nanti ketika pelaksanaan kurban ada daging kurban ya, yang sebagian sedikit lah untuk dimasak buat panitia kurban, biar orang-orang yang kurban itu pada senang. Ya biar nggak ada omong-omong gini-gini, nggak boleh. Iya. Ada ya? Oh iya. Ya. Enggak apa-apa. Kalau Bapak takut jangan makan, Pak. Kalau Bapak khawatir jangan ikut makan. Ini cuma yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan yang saya belajar. Ya. Kan saya itu enggak maksa pendapat saya sama dengan Bapak, saya enggak paksain ini Pak ya. Saya enggak maksain Bapak percaya dengan ucapan saya. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan Bapak setuju, silahkan. Enggak setuju kan banyak ustadz di sini kan? Iya, makanya kan tadi bilang ada kajian yang berbeda, ini nggak bolehin. Berarti nanti kita tinggal ikuti. Saya setuju pendapat yang nggak boleh nih, berarti jangan makan. Ngikutin pendapat yang boleh, berarti kan makan. Yang penting jangan diaduin. Saya makanya suka marah sama yang nanya, lu nanya aja goblok lu mah. Nih Ustaz, saya dengar dari Ustaz katanya nggak boleh, kata Ustaz kok boleh. Nanya apa jangan begitu, nanya aja. Ya. Makanya saya bilang lu nanya aja nggak bisa, gimana ngejelasin gitu. Ya. Udah cukup kali? Ya. Ustaz, satu lagi Pak. Oh, masih nasa. Biar panitia itu istilahnya tenang, jangan sampai justru kalau saya senang penjelasan Pak Ustaz, karena Pak istilahnya panitia itu sudah sampai tapi diancam neraka. Nah kan itu yang maksudnya yang sangat ekstrim. Udah capek, iya, diancam neraka. Tentu itu malah seolah-olah wah itu nggak boleh, haram, neraka. Nah itu yang bikin kita jadi ini kok bukan ibadah, jadi yang khawatir gitu juga kan. Iya. Tapi dengan penjelasan seperti itu ada istilahnya ada hujah yang bisa kita gunakan dan itu berdasar juga. Nah satu lagi mengenai pelaksanaan kesempurnaan panitia nih, kalau misalnya ada kurban itu kan banyak dan dia punya hak untuk mendapatkan dagingnya itu. Nah apakah daging yang diperuntukkan untuk kurban itu harus dari, kan banyak nih, harus dari hewan yang diakui ya, misalnya kan sebetulnya pada saat pelaksanaan ini cuma dikandungin aja sama panitia nih. Ini sapi 1, 2, 3 punya si A, B, C, D sampai 7. Yang ini kan. Nah itu dengan label begitu, apakah yang kurban itu harus mendapatkan dagingnya dari sapi yang itu? Enggak begitu. Kalau begitu merepot panitia. Berarti harus dipisah-pisahin nih. Wah ini namanya si Anu nih. Ini pisahin nih. Ntar buat ngasih si Anu. Ini repot gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi aduk-aduk juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Repot gitu. Memang urusan ini nih, kurban ini, saya pernah begini. Saya sudah menjelaskan tentang kurban di satu masjid. Udah nih. Akhirnya ada sekarang kan ada WA group. Dikirim.
Kata si Anu, wah nggak boleh ini begini, ini nggak boleh begini ini. Akhirnya saya di hari yang berbeda panggil lagi. Saya dipanggil lagi ke masjid lagi untuk menjelaskan tentang kurban itu. Wah, kata saya seru juga ini ya masjid. Jadi tapi dia tetap manggilnya yang dianggap sama dia bisa memberikan solusi, bisa memberikan penjelasan. Jadi biar nggak ribut, panitia bingung. Jadi makanya contoh seperti ini mungkin takutan ya jadi panitia. Kalau setelah penjelasan sih kita Udah jadi panitia capek neraka ya. Ya memang begitu pendapat orang model-model. Jadi kita tutup dengan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita terus bisa masih melaksanakan ibadah kepada Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam balai. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.